Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fajar Berkah, Pasti berkah. Tentunya bersama saya Abai Aprilio. Bersama saya Sukma Rosalina. Dan saya Cintika Prilly Anissa. Dari tengah-tengah kita sudah ada Bapak Ustadz Eri Abdurrahim. Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sukma, Cintika gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah, luar biasa baik ya. Iya, Nah hari ini kita akan membahas tentang apa nih? Tentang cantiknya seorang wanita. Wah, wanita, ini tentang wanita iya, nih Pak Ustadz nih. Kita. Iya. Nah tentang wanita pasti ada yang mau ditanyakan lah, pasti langsung nih. Iya, siapa yang mau nanya duluan? Mungkin Cantiknya mau nanya pertama nih. Kalau di saya Pak Ustadz, di dunia kan perdukunan nih misalkan nih. Langsung ke dukun nih. Iya. Soalnya saya penasaran banget. Kan banyak orang yang bilang susuk itu bisa bikin kita jadi lebih cantik gitu. Itu bener gak sih Pak Ustadz? Saya Jadi nggak perlu penasaran. pakai skincare gitu. Iya. Iya, betul. Iya, jadi setiap wanita dia pengen terlihat cantik. Ya bahkan Rasulullah SAW menggambarkan ciri seorang istri yang solehah itu adalah pertama kalau dilihat dia menyenangkan. Ya kalau dilihat menyenangkan tuh berarti cantik, kemudian senyumnya indah kan gitu, menyenangkan. Gitu. Kemudian yang kedua, wanita soleha itu adalah kalau dia diperintah oleh suaminya, maka dia taat, ya, nggak membantah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau suaminya nggak ada, maka istrinya, istri soleha dia menjaga harta suaminya. Yang keempat, dia menjaga kehormatannya. Jadi nggak centingan sama laki-laki lain, nggak curhat sama laki-laki lain. Nah inilah gambaran daripada wanita soleha. Dan salah satu daripada empat itu adalah bahwa ciri-ciri wanita soleha adalah wanita yang terlihat menyenangkan, yaitu cantik. Seperti itu. Makanya wajar sekali dan ini diperbolehkan dalam syariat Islam seorang wanita yang menjaga dirinya untuk tetap tampil cantik. Nah, begitu. Begitu juga seorang suami, dia ketika dia menginginkan istrinya misalkan cantik, ya kan? Maka dia harus mengeluarkan modal kan gitu. Yeah. Untuk Betul, apa? betul. Untuk membiayain istrinya ya Perawatan. agar dia perawatan lebih Iya, cantik. betul. Gitu. Tidak Ya. dengan susuk tadi ya Pak Ustadz? Nah, jadi ini secara alami, secara ilmiah, bukan dengan cara-cara datang ke dukun. Jadi yang tadi kan saya ceritakan cantik sesuai syariat Allah, yaitu dengan merawat diri ya dengan produk-produk kecantikan yang tentu dihalalkan, baik itu yang sudah diproses ya, yang bermerek, berbrand, atau kita proses sendiri kan gitu. Makanya sebetulnya cantik itu kan sebetulnya tidak mahal. Kalau kita tahu ya, kita bisa pelajarin gimana sih cara make up, gimana sih cara membersihkan wajah, itu kan bisa dengan madu, bisa dengan minyak zaitun ya. Kemudian bisa kalau di kita pakai lidah buaya gitu kan untuk mempercantik. Kemudian banyak orang-orang yang hari ini karena kurangnya ilmu ya, tidak paham yang tentang agama, kemudian dia menghalalkan berbagai cara agar terlihat lebih cantik. Dengan cara apa? Datang ke dukun, kemudian pasang susu, ya kan? Taruh di wajah gitu ya, kemudian supaya terlihat cantik. Padahal kalau dia tahu secara agama, pertama itu haram. Yang kedua, cantiknya itu tidak alami. Terlihat cantik hanya di awal, tapi lama-kelamaan justru itu akan menghancurkan wajahnya. Kenapa? Karena gara-gara dia pasang susu, dia nggak mau make up lagi. Kenapa? Karena dia sudah merasa cantik. Wah, aku cantik. Semua orang bilang cantik. Padahal cantik yang dilihat orang dari wajah dia bukan karena cantik alami. Tapi karena cantik pengaruh sihir yang diletakkan di wajah dia. Sehingga secara alami wajah dia akan hancur. Paham ya? Nah, karena secara alami kan wajah kita kalau tidak dirawat, tidak pakai produk-produk kecantikan, maka wajah kita akan menua kan gitu.
Nah, Ya. seperti Dan itu. susuk itu punya batas waktunya maksudnya Iya. sesuai perjanjian betul Pak Ustadz? Ya, dia sesuai perjanjian dan sesuai mahar. Mahar itu berarti bayaran. Ya. Kalau kita bayar misalkan cuman 1 juta, ya paling 1-2 bulan. Kan gitu. Kalau kita bayar misalkan 10 juta, mungkin bisa bertahan setengah tahun. Nah, kalau misalkan bayar bisa 100 juta, 150 juta, mungkin bisa bertahun-tahun. Dan kemudian ada juga misalkan orang pengen cantik, kemudian dia tidak tahu halal haram, akhirnya minum darah ular. Kan banyak itu. Ular itu kan di ular kobra itu disembelih gitu ya, kemudian darahnya ditampung, diambil apa namanya? Itu empedunya. Iya. Jadi empedu itu dimasukkan di darah, kemudian dikasih garam sedikit, kemudian diminum. Nah, itu kan dalam Islam haram. Nggak boleh kita minum darah. Geli Gitu. juga ya. Iya. Ya. Nah tadi kan Pak Ustadz pergi ke dukun untuk Iya. memakai susuk Pak Ustadz. Nah sekarang juga banyak wanita-wanita atau bukan wanita saja ya. Tapi orang-orang pergi ke dokter Pak Ustadz untuk melakukan operasi plastik dan sebagainya. Nah itu dalam Islam sendiri bagaimana Pak Ustadz? Iya. Mengubah bentuk wajah. Para ulama sudah bersepakat bahwa merubah ciptaan Allah itu tidak diperbolehkan. Termasuk operasi plastik untuk mempercantik diri. Ada operasi plastik itu yang diperbolehkan. Contohnya misalkan ada orang tabrakan, kemudian hidungnya patah. Atau rahangnya ini patah. Maka dia boleh dioperasi untuk diperbaikin. Itu kan operasi plastik juga. Iya. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah wajah kita misalkan Baik-baik wajah saja. kita hidungnya pesek dibuat mancung. Bibir kita tipis dibuat tebal sedikit gitu ya. Atau kemudian banyak ya. Perubahan-perubahan yang di wajah yang itu kadang-kadang ininya di dagunya dipanjangkan sedikit gitu ya. Nah ini adalah cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam dan itu ya cantik ini kan sifatnya semu ya. Cantik ini sifatnya sementara. Mau cantik kayak apapun operasi itu ya 15-20 tahun dia akan hilang juga, akan keriput juga gitu ya. Betul. Nah kalau kita mau cantik, apa yang kita harus cari? Kecantikan kita itu untuk apa di dunia? Lebih baik kita fokus pada mencari kecantikan akhirat. Kenapa? Cantiknya di akhirat itu luar biasa. Kalau cantik di dunia, dia semu. Sebentar, 10-15 tahun selesai. Tapi kalau cantik nanti di akhirat, kita masuk ke dalam surga. Kecantikan kita itu 70 lipat daripada kecantikan yang ada bidadari-bidadari yang ada di surga. Masya Allah. Nah, jadi kenapa kita tidak fokus mengejar akhirat? Daripada waktu kita hanya menghabiskan untuk mencari kecantikan dengan cara yang salah. Kalau cara yang benar nggak apa-apa. Yang diridhoi. Yang diridhoi Allah. Nah itu bernilai ibadah juga. Kenapa? Karena untuk menyenangkan orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Maksud saya yang kita sayangi dan cintai ini suami ya. Ya, betul. Bukan pacar ya. Kalau pacar nggak boleh. Jatuhnya jadi haram lagi. Waduh, jadi memang ya pergi ke dukun salah, nggak boleh. Pergi ke dokter untuk operasi plastik juga salah. Iya. Jadi intinya mah Terima melakukan apa treatment adanya. yang Dibenarkan. dan diridhoi oleh Allah. Iya. Nah kita akan membahas lagi setelah yang satu ini Pak Ustadz. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.